bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah copywriting yaitu Ibu Inez Nur Irawan SSM Home. Sebelumnya kami dari kelompok 3 izin untuk menjelaskan tentang konsep kreatif, media kampanye iklan, penerapan teknik copywriting, penerapan teknik storytelling, dan hasil analisis kampanye iklan dari UMKM yang kami pilih yaitu Ayam Geprek Barokah 99. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Latar belakang, Ayam Geprek Pertigaan merupakan UMKM kuliner yang sudah berjalan dan memiliki pelanggan tetap, khususnya mahasiswa di sekitar kampus. Produk utama yang dijual adalah ayam geprek dengan harga 10.000 yang menjadi pilihan karena terjangkau, mengenyangkan, dan sesuai dengan kebutuhan konsumsi harian mahasiswa. Namun, hingga saat ini, Ayam Geprek Pertigaan belum memiliki media sosial, identitas visual, maupun kampanye produk yang memudahkan masyarakat luas untuk mengetahui dan mengenal kuliner ini. Promosi masih mengandalkan lokasi fisik dan pembeli yang datang langsung, sehingga jangkauan pemasaran sangat terbatas. Oleh karena itu, produk UMKM ini sangat membutuhkan kampanye iklan, khususnya melalui desain poster dan kemasan sebagai langkah awal untuk membangun branding, memperkenalkan produk ke khalayak yang lebih luas, serta meningkatkan daya tarik visual tanpa menghilangkan kesan murah dan merakyat. Ide kreatif. 1. Penggunaan hook di detik-detik pertama. Konten yang menarik biasanya langsung tertuju pada menarik perhatian di awal video. Misalnya menggunakan suara yang unik, efek yang lucu, atau adegan-adegan yang relatable dengan audience. Nah, hal ini tentu saja sangat penting karena dapat menarik attention audience yang akhirnya akan memutuskan untuk menonton konten ini hingga selesai. Yang kedua, itu ada audio dan musik. Penggunaan audio dan musik yang sedang viral di media sosial akan membantu video konten lebih shareable dan memiliki peluang besar untuk masuk FYP. Yang ketiga yaitu ada format konten. Format kontennya menggunakan storytelling mini, yang mana dalam konten ini kita menjelaskan masalah dan menawarkan solusinya. Yang keempat itu ada elemen humor dan relatability, di mana penyajian konten dalam bentuk yang lucu, relatable, dan jujur tentang kehidupan sehari-hari biasanya akan lebih mudah diserap dan juga ditonton berulang oleh audiens, bahkan akan dibagikan sebagai bentuk ide kreatif. Yang kelima yaitu ada interaksi cepat. Interaksi cepat antara editing, cutting video, efek visual, teks, dan juga transisi yang halus itu juga mempengaruhi vibe konten, terutama jika ada sign dan juga beat audio. Lalu ada media kampanye iklan. Media kampanye iklan ini berupa video copywriting untuk mempromosikan UMKM Ayam Geprek Barokah 99 yang dipilih karena dinilai paling efektif dalam menyampaikan pesan promosi secara menarik, persuasif, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Video memungkinkan penggabungan unsur visual, audio, dan teks yang saling mendukung, sehingga dapat menampilkan kelezatan ayam geprek secara nyata, mulai dari tampilan ayam geprek yang renyah, sambal yang pedas menggoda, hingga ekspresi puas konsumen saat menikmatinya. Melalui teknik copywriting yang tepat, pesan seperti cita rasa khas, porsi mengenyangkan, hingga harga terjangkau, serta keunikan ayam geprek Barokah 99 yang dapat dikemas dalam narasi singkat namun kuat, sehingga mampu membangun ketertarikan emosional dan mendorong penonton untuk mencoba produk tersebut. Media video ini sangat cocok didistribusikan melalui platform digital seperti Instagram dan WhatsApp yang menjadi saluran utama promosi UMKM karena jangkauannya luas dan biaya yang relatif terjangkau.
Dengan durasi singkat dan gaya bahasa yang santai, serta dekat dengan keseharian target konsumen, video copywriting Ayam Geprek Barokah 99 dapat dengan mudah menarik perhatian pengguna media sosial di tengah padatnya konten yang mereka konsumsi. Selain sebagai sarana promosi, video ini juga berfungsi untuk membangun brand awareness dan citra usaha sebagai UMKM kuliner yang lezat, terpercaya, dan relevan dengan selera masyarakat saat ini, sehingga diharapkan mampu meningkatkan minat beli dan penjualan serta berkelanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan penerapan teknik copywriting poster. Poster promosi Ayam Geprek Barokah 99 ini yang ada di samping ini menerapkan formula AIDA secara efektif melalui penggunaan direct headline yang jelas dan price hook 10K yang sangat menonjol untuk menarik perhatian instan atau attention. Aspek emosional dibangun menggunakan sensory copywriting melalui kata sifat nikmat, gurih, dan mantap. Untuk membagikan selera makan audiens yaitu desire. Lalu ada strategi ini ditutup dengan call to action atau CTA yang kontras dan informatif. Memberikan instruksi belanja yang mudah melalui kontak, WhatsApp, dan media sosial guna mempercepat konversi penjualan, itu action. Lalu yang kedua ada penerapan teknik copywriting video. Video promosi Ayam Geprek Barokah 99 yang di samping ini menerapkan formula PAS, yaitu Problem Agitate Solution, dengan pendekatan storytelling yang relevan bagi anak kos. Problem dibuka dengan visualisasi rasa lapar saat kondisi dompet menipis, yang kemudian diperkuat agitate melalui unsur humor mengenai beban hidup mahasiswa. Sebagai solution, produk dihadirkan dengan unique selling point atau USP yang sangat kuat, yaitu paket lengkap seharga 10.000, penggunaan bahasa yang santai, serta call to action atau CTA yang interaktif seperti ajakan memention teman, berhasil menciptakan kedekatan emosional sekaligus mendorong konversi penjualan secara cepat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan teknik storytelling. Yang pertama ada problem atau masalah. Di awal video, masalah yang diangkat adalah kondisi anak kos yang lagi lapar tapi bingung mau makan apa karena dompet lagi tipis. Hal ini diperkuat dengan dialog, makan apa ya? Yang mewakili kebingungan sederhana namun tetap relate. Ditambah lagi ekspresi muka linglung dan dialog antara perut, otak, dan dompet supaya penonton langsung merasa relate dan tertarik buat lanjut nonton. Yang kedua adalah penegasan masalah. Masalah diperjelas lagi dengan sentuhan humor dan sound effect agar suasananya tetap ringan. Di bagian ini ditunjukkan pertentangan antara keinginan makan enak dengan kondisi keuangan yang terbatas sehingga penonton makin ngerasa, ini gue banget, dan penasaran sama solusi yang bakal muncul. Yang ketiga ada solution atau solusi. Setelah masalah dibangun, Ayam Geprek Barokah 99 hadir sebagai solusi dari keresahan anak kos melalui kalimat, oh iya, kan ada Ayam Geprek Barokah 99, harga ramah di kantong, rasa bikin jatuh cinta lagi walaupun udah sering disakitin sama tugas. Yang menegaskan bahwa tempat makan ini tuh murah, enak, dan cocok jadi jawaban dari masalah lapar tanpa bikin dompet makin menipis. Yang keempat ada proof of solution atau penguat solusi. Solusi diperkuat lewat visual orang-orang yang sedang rebutan ayam geprek yang menandakan bahwa makanan tersebut diminati dan menggugah selera. Adegan ini berfungsi sebagai bukti visual bahwa ayam geprek tersebut lezat dan layak dicoba tanpa perlu penjelasan panjang. Yang kelima ada call to action atau CTA. Di akhir video, penonton diajak untuk segera bertindak lewat kalimat, keburu ke bawah mimpi malam-malam, langsung aja cobain Ayam Geprek Barokah 99, dan ditutup dengan, jangan lupa mention teman kos kamu yang selalu nebeng makan, sehingga ajakan tersebut terasa santai, lucu, dan mendorong interaksi tanpa terkesan memaksa. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis kampanye konten yaitu Ayam Geprek Barokah 99 yang telah diunggah pada 16 Desember 2025, di mana yang pertama yaitu jangkauan dan kesadaran merek, di mana konten ini berhasil menarik perhatian di luar basis mengikut akun Instagram Ayam Geprek Barokah 99, yaitu ada total tayangannya di mana video yang ditonton sebanyak 3.686 kali dengan total waktu tonton mencapai 10 jam 18 menit 14 detik. Lalu juga kemudian ada akun yang dijangkau, terdapat 1.723 akun unik yang berhasil dijangkau oleh konten ini.
Selanjutnya itu akuisisi penonton baru, di mana pada strategi distribusi konten ini sangat efektif untuk penemuan, dikarenakan 66,7%-nya dari penonton berasal dari bukan pengikut, sementara hanya 33,3% berasal dari pengikut. Hal ini menunjukkan algoritma Instagram yang cukup aktif merekomendasikan video ini kepada pengguna baru. Lalu yang kedua, retensi penonton atau retention, dimana meskipun jangkauannya luas, terdapat tantangan besar dalam mempertahankan perhatian penonton hingga akhir video. Yang kemudian kita bisa lihat dari durasi atau versi rata-rata yang ditonton, di mana video memiliki durasi 1 menit 9 detik, namun rata-rata waktu menonton hanya 18 detik. Ini berarti sebagian besar penonton hanya menyaksikan sekitar 26% dari total durasi video. Lalu ada tingkat lewatinya atau skip rate, di mana angka rasio lewati sebesar 63,5% tergolong cukup tinggi, di mana grafik retensi ini menunjukkan penurunan tajam atau drop off di detik-detik awal dan menandakan bahwa hook atau 3 detik pertama video kurang kuat untuk menahan penonton tetap berada di konten tersebut. Lalu yang ketiga, yaitu interaksi dan keterlibatan atau engagement. Interaksi didominasi oleh audiens baru yang merupakan sinyal positif untuk pertumbuhan akun, di mana total interaksinya terdapat 236 interaksi, yang terdiri dari 176 likes, 30 komentar, dan 7 dibagikan atau shares, dan 3 penyimpanan atau save. Di mana juga kualitas interaksinya itu sangat menarik, di mana 78,9% interaksi berasal dari bukan pengikut. Hal ini menunjukkan bahwa konten tersebut cukup relevan atau menarik bagi orang asing yang baru pertama kali melihatnya. Dan di sini juga ada pola menyukai, yang dimana berdasarkan grafik kapan orang menyukai Reels Anda, interaksi suka paling banyak terjadi di awal video dan mengalami lonjakan kecil kembali di bagian akhir. Yang keempat itu ada demografi dan sumber traffic. Ada yang namanya di sini segmentasi gender, di mana konten ini jauh lebih populer di kalangan wanita dengan persentase 75,3% penonton perempuan dibandingkan 24,7% dari penonton laki-laki. Yang selanjutnya itu ada sumber tayangan utama, di mana sebagian besar penonton menemukan video ini melalui kabar atau feed sebesar 60,3%, atau lalu diikuti oleh cerita atau stories sebesar 18,4%, dijelajahi yaitu sebesar 0,3%, dan penemuan melalui tab Reels yaitu 4,7%. Masih tergolong rendah, namun yang menunjukkan konten ini lebih banyak tersebar melalui interaksi di beranda daripada melalui fitur eksplorasi Reels murni. Jadi kesimpulan dan rekomendasi untuk keseluruhannya, kampanye ini berhasil dalam hal jangkauan audiens baru, namun lemah dalam hal retensi. Dan kami juga memiliki evaluasi dan saran perbaikan, di mana kami mengevaluasi dari konten kami yaitu untuk memperkuat hook, di mana karena dari rata-rata tonton hanya 18 detik dan banyak orang yang melewati video, pastinya kita perlu membagikan video langsung untuk menampilkan visual makanan yang menggugah selera atau promo yang sangat menarik. Lalu yang kedua, saran perbaikannya optimalisasi durasi, yang dimana mengingat durasi 1 menit 09, karena mungkin terlalu panjang untuk audiens saat ini. Yang bisa kita pertimbangkan untuk memadatkan video ini hanya menjadi 30-40 detik agar rata-rata waktu nonton yaitu meningkat. Yang ketiga itu targeting, di mana fokus konten berikutnya pada audiens perempuan karena mereka merupakan segmen pasar utama yang merespon konten ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.